pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang mana telah menghargai undangan kami sehingga kita berkumpul di ruangan saya pada siang hari ini. Adapun maksud saya mengumpulkan teman-teman adalah dalam rangka untuk memberikan pernyataan ataukah keterangan terkait dengan akhir-akhir ini ada beberapa hal yang diangkat oleh teman-teman media menyangkut optimalisasi pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026, sehingga setelah saya memberikan keterangan atau pernyataan ini, saya harapkan ini menjadi satu pegangan atau panduan bagi kita semua dalam rangka kerja-kerja kita ke depan. Oleh sebab itu mungkin saya tidak memperpanjang, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk silakan kita berdiskusi ataupun menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi ataupun hal-hal di luar itu, yang penting menyangkut tugas pokok dan fungsi daripada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada awal pertemuan kita pada siang hari ini. Saya persilakan kepada teman-teman. Kalau untuk optimalisasi sendiri di 2026 ini, itu berapa banyak potensi aset baru yang dikembangkan untuk peningkatan PAD sendiri? Oke, jadi prinsipnya dalam kaitan dengan optimalisasi aset ini untuk 2026 kita tahu sendiri bahwa sudah ditetapkan dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur itu PAD itu 2,8 triliun targetnya. Nah, dengan penetapan target ini tentunya kami Badan Pendapatan dan Aset Daerah harus berusaha semaksimal mungkin menggali objek-objek baru maupun mengoptimalkan objek-objek yang sudah ada. Memang ada beberapa peluang objek baru yang memang selama ini belum kita gali dan kita optimalkan. Tapi berdasarkan petunjuk arahan daripada Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, sehingga kami berusaha untuk mulai menggali kembali sudah potensi-potensi PAD yang ada. Di antaranya kami bersama dengan DPRD sudah menyetujui rancangan perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana hari ini masih berproses di Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini di Biro Hukum, dan hasil komunikasi kami terakhir mudah-mudahan segera mendapatkan keputusan Menteri Dalam Negeri dan nomor register agar kami bisa menetapkannya menjadi peraturan daerah. Dan di dalam itu kita tahu bersama bahwa ada objek-objek baru yang sudah masuk, sehingga dengan ditetapkannya maka kita sudah bisa pungut. Nah, itu kira-kira kiat-kiat yang kita laksanakan. Di samping pajak daerah dan retribusi daerah juga kita mengoptimalkan aset-aset yang lain, dalam hal ini tanah dan bangunan, untuk kita sewakan atau kita kerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama pemanfaatan aset. Tax amnesty kan kita tahu setiap tahun berjalan, dan memang tahun 2025 sudah berakhir. Kemudian tahun 2026 ini juga kami sudah mengeluarkan beberapa peraturan gubernur yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan terkait dengan tax amnesty itu. Nah, mungkin saya mau menjelaskan sedikit terkait dengan keberadaan Pergub 13 tahun 2025, yang mana Pergub itu juga kalau kita ikuti di media banyak
komentar-komentar dari masyarakat terkait dengan hal itu. Nah, yang mau saya sampaikan di sini khusus mengenai kendaraan berplat luar, ya, yang beroperasi di NTT dan di dalam Pergub itu kita wajibkan apabila dia tidak melakukan mutasi masuk, maka dia dilarang untuk mengisi bahan bakar bersubsidi. Sebenarnya filosofinya ada, yaitu kenapa, ya, kalau di daerah Jawa, ya, yang topografinya rata, kendaraan berplat B yang Jakarta, kemudian dia datang ke Surabaya, ya, bisa 1 minggu dia langsung pulang. Tetapi kalau kita di NTT yang daerah kepulauan, kendaraan berplat luar misalnya B, L, N, L, DK, dia datang ke NTT tidak mungkin 1 minggu atau 1 bulan. Karena ini kita sudah survei di lapangan, ya. Dan selama 1 bulan tidak mungkin BBM yang dia isi dari sana itu, ya, terpakai sampai dengan dia kembali. Ya. Dia harus mengisi BBM di sini. Dengan sendirinya kuota BBM yang dihitung oleh Pertamina dan BPA Migas untuk jatah NTT pasti berkurang. Dengan sendirinya pasti kita di sini juga mengalami sedikit kendala dalam kaitan dengan pemenuhan BBM. Itu yang pertama. Yang kedua, dia beroperasi keliling NTT ini, dia menggunakan jalan kita, ya, banyak jalan yang rusak. Nah, proses perbaikannya kita pakai APBD, ya, karena dia bayar pajaknya bayar di luar, di daerah asal dia. Nah, ini yang di dalam Pergub 13 itu kita mengatur supaya kalau bisa dia segera melakukan mutasi masuk ke sini. Dan dalam kaitan dengan mutasi masuk, ya, itu kita juga berikan insentif kepada dia. Jadi kalau dia mau mutasi masuk, kita potong 50% dari biaya yang seharusnya dia bayar. Jadi ada timbal baliknya. Nah, ini yang kita harapkan kesadaran daripada saudara-saudara kita yang masih menggunakan kendaraan plat luar yang beroperasi di NTT. Hal ini juga kami sudah himbau kepada instansi-instansi vertikal yang ada, ya, supaya kalau bisa melakukan mutasi masuk kendaraan dinas yang masih berplat luar itu untuk berplat DH, EB atau ED, kecuali kendaraan TNI Polri. Nah, itu memang tidak melakukan mutasi masuk. Nah, ini hal-hal ini yang kita harapkan agar ada peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Karena kita tahu bahwa pajak ini adalah kewajiban, ya, bukan pilihan. Dan ada sanksi bagi orang yang melanggar untuk tidak membayar pajak. Itu diatur oleh undang-undang, bukan saya yang bilang. Ya, seperti itu. Terkait keinginan mungkin sanksi di tahun ini ada masih kaitan dengan tax amnesty tadi. Ya, pasti ada, ya. Karena setiap aturan yang pemerintah daerah keluarkan, baik itu peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah, pasti dasar rujukannya jelas. Dia kalau bersifat pengaturan, berarti bagi yang melanggar pasti ada sanksi. Total target PLE dari untuk dana aset sendiri dari 2,8 triliun itu beban yang ditargetkan kepada Badan Pendapatan dan Aset Daerah itu kurang lebih 2 triliun, lebih sedikit lah. Angka pastinya nanti kita lihat. Tapi seperti itu. 2 triliun, 2,1 triliun. Optimisme untuk tahun ini. Ya, pasti kita optimis, ya, segala cara pasti kita lakukan, ya, arahan, ya, dorongan, bimbingan daripada pimpinan itu yang menjadi motivasi bagi kami untuk kerja-kerja kami di lapangan, terutama teman-teman yang ada di UPTD pendapatan daerah di kabupaten kota yang ada. Sumber galian pajak baru mungkin apa? Kalau kita berbicara pajak ini kan itu sudah ditentukan oleh aturan berdasarkan kewenangan, ya.
Jadi sesuai dengan Undang-Undang 1/2022 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kewenangan di bidang perpajakan untuk provinsi itu ada 7. Yang pertama itu pajak kendaraan bermotor, yang kedua itu bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga itu pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat itu pajak rokok, yang kelima itu pajak air permukaan, yang keenam itu pajak alat berat, dan yang ketujuh itu opsen MBLB. Nah, itu 7. Tidak bisa kita tambah lagi. Pemerintah provinsi tidak bisa tambah kecuali retribusi daerah. Retribusi daerah itu bisa kita tambah sesuai dengan objek-objek yang ada pada pemerintah provinsi NTT. Ya. Soal Satu dan Gimana? ini kan kemarin lagi heboh nih di daerah Flores maupun di perbatasan itu ada masuknya rokok-rokok ilegal, koordinasi antara Badan Aset dengan bea cukai yang ada di kabupaten kota. Karena ini kan merugikan daerah kalau misalnya rokok ilegal yang masuk tanpa dibebani pajak. Ya, baik, terima kasih. Memang akhir-akhir ini ya peredaran rokok ilegal di daerah itu cukup masif ya. Dan saya sudah mengikuti bukan hanya di NTT, di daerah-daerah lain juga peredaran rokok ilegal ini cukup masif. Nah, tentunya ini merugikan kita ya, merugikan negara, merugikan daerah, di mana sekarang ini kan pendapatan negara itu bertumpu pada, salah satunya bertumpu pada pajak rokok. Nah, khusus di Nusa Tenggara Timur, kami bekerja sama dengan kepolisian, ya, kemudian bea cukai, kemudian pemerintah kabupaten kota setempat, teman-teman UPTD maupun Pol PP, kami sering melakukan operasi atau razia untuk mengetahui peredaran rokok ilegal yang ada. Namun kewenangan penindakan itu bukan ada pada kami. Ya. Jadi begitu ditemukan kita koordinasi dengan bea cukai, ya silakan bea cukai sesuai dengan prosedur aturan yang ada, penindakannya seperti apa, kita tidak campur itu. Tetapi bahwa operasi penertiban ya itu terus kita lakukan. Sekarang per triwulan, ya per triwulan kita turun ke semua kabupaten kota, tapi tentunya ada kabupaten-kabupaten tertentu yang kita prioritaskan menurut pengamatan kami bahwa banyak sekali peredaran rokok ilegal di kabupaten yang bersangkutan. Ya. Penghitungan untuk utilitas jalan sendiri itu Bapak, seperti apa hitung-hitungan? Oke, jadi untuk utilitas jalan itu adalah salah satu objek baru ya dari teman-teman di Dinas PUPR yang dimasukkan dalam rancangan Perda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan itu memang kewenangan provinsi, karena nanti utilitas jalan yang dihitung itu hanya utilitas jalan kewenangan provinsi. Tetapi hitung-hitungan secara teknis itu teman-teman di Dinas PUPR. Tapi kita berusaha untuk secepat mungkin seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sudah ada rancangan perda yang kita usulkan untuk dievaluasi, dan harapan kita dalam waktu secepatnya sudah bisa jadi perda sehingga teman-teman di PUPR sudah bisa bertindak. Nanti targetnya berapa, mekanisme hitungannya seperti apa, itu teman-teman dinas teknis yang bisa tahu. Pak, terkait dengan yang pernyataan kemarin Pak Gub soal ISDN, soal penggunaan pasir atau apa itu pajaknya itu seperti apa, koordinasi dengan dinas ISDN. Oke. Karena banyak yang bahan-bahan diambil tapi tidak tahu itu yang Ya, mana. ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa khusus untuk MBLB dalam hal ini pasir atau batu atau tanah putih itu kan kewenangan kabupaten. Kita hanya dapat opsen 25%. Jadi dia terbalik. Kalau PKB dan BBNKB, kabupaten kota mendapatkan opsen 66%. Nah, untuk MBLB itu kita mendapatkan opsen 25%. Jadi objek itu ada di kabupaten kota. Kabupaten kota yang memungut pajak, misalnya satu hari itu dia masuk 100.000, nah 25% dari 100.000 itu yang masuk ke kas daerah provinsi. Nah, kalau dengan dinas ESDM, teman-teman di dinas ESDM itu
hanya memberikan izin kemudian melakukan pengawasan. Jadi kalau di lapangan mungkin bersama-sama dengan teman-teman di kabupaten kota untuk melakukan pengawasan dan penertiban terkait dengan pengusaha-pengusaha yang mengambil bahan galian golongan C. Tarif mungkin di sektor pariwisata sudah banyak masuk kapal pesiar di tahun ini kan 13 kapal besar tuh ke tempat-tempat wisata. Tarif misalnya kayak Lasiana dan beberapa yang menjadi kewenangan provinsi itu kayaknya kurang ada titik temu. Masyarakat menghendaki semurah mungkin sementara Pemda dengan targetnya. Ya, mungkin kalau sektor pariwisata saya tidak berbicara terlalu banyak secara teknis, tetapi Dinas Pariwisata juga diberikan target-target untuk bisa mendatangkan PAD bagi pemerintah provinsi. Jadi mungkin hal-hal teknis nanti bisa komunikasi dengan Pak Kadis Pariwisata. Ya. Sip. Oke. Nah, terima kasih. Ya.